Pagi menjelang siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang sama-sama kita hormati PLT Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Bapak Aswin Wihidianto STMA. Yang terhormat Bapak Kasubag Tata Usaha Bapak Rahmat Taufik Pasaribu. Yang terhormat Bapak Ibu pejabat fungsional di lingkungan Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. Yang terhormat Ketua Tim Kerja di lingkungan Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. Yang terhormat Bapak Ibu seluruh staf Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena perkenannya maka pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul melalui acara Bestari, yaitu berbagi semangat dan informasi secara daring. Pada kesempatan pagi hari ini, menjelang siang ini, Bestari, kita memasuki pada episode 12 dengan tema sumber daya sekolah. Pemateri Bestari pada kesempatan kali ini adalah Tim Kerja 5, Regulasi dan Tata Kelola Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. Sebelum melangkah lebih lanjut, izinkan saya membacakan susunan acara sebagai pembukaan sebagai berikut. Yang pertama adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya, yang kedua adalah pembacaan doa. Doa akan dibacakan oleh Bapak Ahmad Rosidi, kemudian yang ketiga pengarahan sekaligus membuka acara Bestari oleh Bapak Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. Yang ketiga adalah berbagi informasi yang akan disampaikan oleh Tim Kerja 5, Rekta Kelola. Yang kelima adalah penutup. Para hadirin yang saya hormati, marilah sama-sama kita mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk siap di tempat masing-masing. Selanjutnya, untuk menambah keberkahan acara Bestari kita, marilah kita sama-sama mendengarkan pembacaan doa. Doa akan dibacakan oleh Bapak Rosidi. Kepada Bapak Rosidi dipersilahkan. Terima kasih Ibu Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Bapak Ibu, mari kita sejenak meluangkan waktu
menundukkan kepala seraya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, atas makfirah-Mu ampunilah dosa-dosa kami, dosa Bapak Ibu kami, dosa guru-guru kami, dosa yang terdahulu, dosa yang akan datang, dosa yang tersembunyi, dan dosa yang terang benderang. Ya Allah, ya Tuhan kami, atas ridho dan barokah-Mu dapat berkumpul daring dengan keadaan sehat dan selamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, atas taufik dan hidayah-Mu, berilah kelancaran dan keselamatan dalam melaksanakan kegiatan bestari ini, dan hasil kegiatan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw ata'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhiratil hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rosidi. Untuk selanjutnya, marilah kita sama-sama mendengarkan arahan dan sekaligus membuka kegiatan Bestari episode 12 ini kepada karena pada kesempatan ini kebetulan Bapak Direktur sedang kurang sehat. Bapak Ibu mohon doanya semoga Bapak Direktur segera diberikan kesehatan. Kepada Bapak Rahmat Taufik Pasaribu, mohon Bapak untuk mewakili beliau. Dipersilakan Pak Taufik Pasaribu. Terima kasih Ibu Ita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat. Yang terhormat Pak Direktur, Pak Asung Widanto, yang kami hormati Pak Muktiono, Pak Waspodo, Pak Yaswardi, dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas karunia yang telah diberikan kepada kita, khususnya nikmat sehat, sehingga kita bisa beraktivitas, bisa berbakti, bisa melakukan pelayanan sebagaimana fungsi kita. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami mewakili Pak Direktur pada kesempatan ini. Kalau beliau kurang sehat, mudah-mudahan Allah segera pulihkan dan angkat penyakitnya. Begitu juga teman-teman kita yang kurang sehat, semoga cepat pulih dan bisa beraktivitas bersama-sama kita. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kegiatan kita, kegiatan mingguan kita yaitu Bestari berbagi semangat dan informasi. Bapak Ibu, memang semangat ini perlu dipelihara. Dan semangat ini berkurang dan bertambah. Ini perlu kita jaga supaya tetap semangat dalam melayani, semangat dalam bekerja, dan terus semangat untuk berbakti, untuk meningkatkan, untuk memajukan pendidikan anak-anak kita generasi selanjutnya demi mencapai Indonesia emas di 2045, dan di situ ada peran kita semuanya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, dan begitu juga supaya kita dalam Bestari ini bisa mempunyai pengetahuan yang sama di dalam frekuensi yang sama, sehingga seluruh harapan kami di Direktorat PMPK, pegawainya juga mendapat informasi yang sama, sehingga frekuensinya sama, dan dalam melakukan pelayanan kita bisa lebih maksimal sesuai dengan fungsi kita, yang salah satu dari fungsi ASN adalah memberikan pelayanan. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman
dari Laskar JTBK yang terus memfasilitasi kegiatan bestari ini. Semoga ini juga menjadi komitmen kita bersama demi mewujudkan PMPK yang lebih baik lagi ke depan. Inilah yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu teman-teman semuanya. Semoga kegiatan kita terus berjalan dengan lancar dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan mengharap ridho dan berkat dari Allah Subhanahu wa taala, kegiatan bestari pada episode ke-12 ini kami buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Selamat kepada pagi, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat. salam sehat, Pak. Terima kasih Pak Rahmat Taufik Pasaribu atas arahan dan pembukaan untuk Bestari episode 12 ini. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, marilah sama-sama kita menyimak dan mencermati berbagi sharing dari tim kerja 5 Regulasi dan Tata Kelola Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus dengan tema sumber daya sekolah. Dan dalam kesempatan ini kami dari tim KER 5 akan menyampaikan terkait BOP Keaksaraan tahun 2024 kepada Ketua Tim Kerja 5, Ibu Niken Sari, kami persilahkan. Terima kasih Bu Ita. Yang terhormat PLT Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Bapak Aswin Widianto STMA, yang terhormat Pak Subag Tata Usaha Direktorat PMPK Bapak Rahmat Taufik Pasaribu, yang terhormat Bapak Ibu pejabat fungsional di lingkungan Direktorat PMPK, Ketua Tim Kerja di lingkungan Direktorat PMPK, dan seluruh Bapak Ibu staf Direktorat PMPK. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana pada hari ini kita bisa bertemu dalam rangka bestari, berbagi semangat dan informasi untuk episode yang ke-12 kebetulan dari tim KER 5 Rektakola yang mendapatkan bagiannya, dan pagi hari ini kami tim KER 5 akan menyampaikan informasi terkait dengan BOP Keaksaraan tahun 2024. Bapak Ibu, kegiatan ini kita lakukan untuk sama-sama berbagi, sharing informasi apa yang sudah dilakukan dari kami tim KER 5 untuk melakukan atau menyalurkan bantuan operasional pendidikan untuk keaksaraan dasar dan keaksaraan lanjutan di tahun 2024 ini. Kami hanya mengantarkan Bapak Ibu nanti yang akan berbagi dalam kegiatan ini Pak Agus dan Bu Herta secara detailnya seperti apa, meskipun bantuan operasional ini sudah kita lakukan sebelumnya, tapi di tahun 2024 ini kita ada penekanan khusus yang kita syaratkan untuk peserta didik calon penerima BOP Keaksaraan untuk KD dan KUM di tahun 2024. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, di tim KER 5 ini kita menangani terkait dengan peserta didik, kemudian untuk tata kelola satuan pendidikan, dan terkait dengan regulasi dan SDS. Nah, untuk yang SDS pada kali ini nanti kita akan berfokus terkait dengan bantuan operasional untuk keaksaraan di tahun 2024 yang sudah kita lakukan. Kemarin penandatanganan MOU di 2 minggu yang lalu, dan sekarang kita masuk ke sesi untuk verifikasi data dan nanti penyaluran dana untuk segera dilakukan di SKB dan PKBM yang sudah masuk ke dalam SK yang sudah kita terbitkan. Nah, untuk selanjutnya nanti kami persilahkan kepada Bu Hirta dan Pak Agus untuk menjelaskan atau memaparkan secara detail terkait dengan BOP keaksaraan tersebut. Waktu dan tempat kami persilahkan pada Bu Hirta dan Pak Agus. Baik, terima kasih Bu Niken. Izin Bapak Ibu semuanya, kita akan langsung ke materi untuk terkait sumber daya sekolah yang saat ini
Ya, ini ya. Untuk sumber daya sekolah yang ada di Pinter 5 itu terkait ada mengenai dak fisik pendidikan, itu untuk sebidang SLB dan sebidang SKB. Kemudian ada BOS SLB dan BOP kesetaraan, dan ada BOP keaksaraan. Nah, untuk saat ini yang materi kami sampaikan adalah materi terkait BOP keaksaraan yang telah dilakukan MOU ya terakhir di minggu lalu. Selanjutnya Pak, ya. Adapun latar belakang dari BOP keaksaraan ini adalah berdasarkan Susenas BPS itu di tahun 2022, di mana angka buta aksara di Indonesia pada usia 15 sampai 59 tahun itu melebihi dari 1,51% atau berjumlah 2.670.478 orang. Kurangnya kemampuan keaksaraan menyebabkan mereka terhambat dalam mengakses informasi dan komunikasi yang berguna untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan serta sikap. Selanjutnya, Pak Agus. Ya. Adapun sasaran dari BOP keaksaraan ini adalah warga negara Indonesia buta aksara, memiliki NIK yang tercatat di Dukcapil, kemudian diutamakan di usia 15 sampai 59 tahun, dan untuk BOP keaksaraan usaha mandiri itu memiliki Sukma KD. Tujuan daripada BOP keaksaraan ini secara umum adalah menjamin keberlangsungan pendidikan keaksaraan, kemudian memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk BOP keaksaraan ini terdiri dari BOP keaksaraan dasar dan BOP keaksaraan usaha mandiri. Untuk BOP keaksaraan dasar itu tujuan khususnya adalah membantu satuan pendidikan untuk mengatasi biaya operasional pendidikan keaksaraan, kemudian meringankan beban peserta didik terhadap biaya pendidikan, memberikan motivasi bagi penyelenggara pendidikan keaksaraan, dan mewujudkan keberpihakan pemerintah terhadap peran serta peserta didik pada pendidikan keaksaraan. Kemudian untuk BOP keaksaraan usaha mandiri, yang pertama tujuan khususnya adalah meningkatkan kompetensi keaksaraan dan kemampuan usaha bagi lulusan keaksaraan dasar. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan jumlah lulusan keaksaraan dasar yang selanjutnya melanjutkan pembelajaran. Yang ketiga, memelihara dan mengembangkan beraksaraan peserta didik yang telah mengikuti dan atau mencapai kompetensi keaksaraan dasar. Yang keempat, meningkatkan keberdayaan melalui peningkatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan berusaha secara mandiri. Ya, Bapak Ibu, kalau kita dilihat di sini, ada beberapa tahapan ya yang sudah kita lakukan, Direktorat lakukan. Sebelum ini, Direktorat itu di bulan Desember ya, sebelumnya itu sudah melakukan pemberitahuan terkait BOP keaksaraan di nomor surat 2219 C6 tahun 2023 di tanggal 7 Desember tahun 2023. Tetapi ternyata hasil dari data yang kami peroleh di Dapodik itu untuk data peserta didik keaksaraan ternyata masih banyak yang belum melakukan pendataan dalam hal ini. Kemudian selanjutnya kami melakukan update permohonan ya, bersurat ke dinas untuk satuan pendidikan melakukan pendataan kembali peserta didik keaksaraan, dan akhirnya data yang diperoleh sangat masih banyak yang masih kurang baik karena masih terdata, masih belum terdata pada Dukcapil. Tetapi dalam hal ini, setelah melihat ini, kami melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan melalui secara daring. Akhirnya cut off dilakukan di tanggal 25 Maret tahun 2024, dan hasil dari cut off itu diperoleh data maksimal ya dari satuan pendidikan yang terdata sesuai dengan ketentuan tadi, di mana umurnya adalah di umur satuan pendidikan di
batas 15 sampai 59 tahun, kemudian warga negara buta aksara yang memiliki NIK yang tercatat di Dukcapil. Nanti Pak Agus akan menjelaskan terkait data peserta didik. Kalau kita dilihat di sini, sebelum melakukan pendataan, kami juga melakukan penyusunan pedoman pelaksanaan. Dan pedoman pelaksanaan ini didasarkan dari dasar hukum bantuan pemerintah, kemudian pedoman pelaksanaan tahun sebelumnya, kemudian rekomendasi dari pemeriksaan terutama adanya rekomendasi dari inspektorat dan dari BPK ya. Kemudian waktunya kemarin dilakukan secara 3 hari, outputnya adalah pedoman pelaksanaan Banper BOP yang sudah disesuaikan dengan rekomendasi tadi. Kemudian dasar hukum dan format dari pedoman pelaksanaan tadi disesuaikan dengan mekanisme PMK dan Permendikbud dan Pederjen. Kemudian setelah dilakukan penyusunan pedoman, maka selanjutnya kita melakukan verifikasi dan validasi data calon peserta didik bantuan yang terdapat pada sistem Dapodik. Nah, data ini adalah data yang benar-benar terdata di Dapodik dan telah dilakukan kelengkapan terkait data valid dan berkoordinasi dengan Pusdatin. Outputnya adalah long list ya, calon peserta didik BOP keaksaraan, di mana data valid Pusdatin disaring dengan kriteria yang ada pada pedoman pelaksanaan. Kemudian selanjutnya diadakannya koordinasi dan sosialisasi penyaluran Banper BOP ke dinas dan satuan pendidikan. Nah, pelaksanaan ini dilaksanakan berdasarkan pedoman pelaksanaan tadi yang sudah disusun, kemudian daftar long list dan materi paparan. Output yang didapat dari kegiatan ini adalah terdapatnya pedoman pelaksanaan dan long list ke dinas, tersampaikannya pedoman pelaksanaan BOP keaksaraan ke dinas dan ke satuan pendidikan. Kemudian kegiatan ini dilakukan secara daring melalui Zoom meeting untuk regional. Kemudian setelah tahapan tadi, maka selanjutnya adalah tahapan penyampaian usulan pengajuan dari SKB dan PKBM. Nah, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota menyampaikan data usulan satuan pendidikan yang layak diberikan bantuan BOP keaksaraan. Kelengkapan yang ada adalah proposal, SKB, PKBF, dan berikut lampiran peserta didiknya. Kemudian output yang didapat adalah proposal dan lampirannya, dan lampiran proposal pada pedoman pelaksanaan, di mana format 1 itu ada fakta integritas ya, kemudian format 2 ada surat SPTJM, kemudian format 3 pernyataan satuan pendidikan masih aktif, dan format keempat adalah pernyataan kesesuaian peserta didik. Setelah tahapan tersebut, maka kami melakukan verifikasi proposal kelayakan satuan pendidikan bagi calon peserta didik oleh dinas juga. Di sini ada yang ditolak dan ada yang diterima, di mana proposal dan lampiran kertas kerja tadi diterima, dan ada juga yang ditolak berdasarkan long list tadi, karena ada beberapa lampiran yang tidak sesuai. Jadi untuk lampiran yang verifikasi tidak sesuai yang dikirim melalui email tadi, maka dianggap tidak bisa diterima. Kemudian selanjutnya ini penerima usulan calon peserta penerima bantuan berdasarkan hasil verifikasi oleh dinas. Kemudian karena beberapa waktu ya, ada beberapa satuan dinas yang mengirim, tetapi ada juga satuan pendidikan yang tidak diterima.
Nah, untuk satuan pendidikan yang ditolak tadi, itu kami konfirmasi lagi ke dinas untuk dilakukan permohonan lampiran ya untuk data peserta didik yang valid yang akan diajukan sesuai dengan list yang sudah kami berikan. Jadi harus sesuai dengan long list daftar peserta didik yang sudah kami berikan. Di luar dari itu tidak boleh ditambah pada long list tersebut. Kemudian setelah dilakukan verifikasi usulan dari dinas tadi, maka diterbitkanlah SK penerima bantuan. Nah, SK penerima bantuan ini adalah SK yang sudah hasil dari verifikasi oleh dinas dan juga berdasarkan long list peserta didik yang sesuai dengan ketentuan tadi, yang benar-benar tidak ditambah, tetapi memang adalah long list dari yang sudah dilakukan verifikasi oleh Pusdatin dan kriteria yang sudah ditentukan oleh berdasarkan pedoman pelaksanaan, demikian. Kemudian untuk MOU sudah kami laksanakan di minggu lalu, itu kami laksanakan di 3 regional, yaitu Jakarta, kemudian di Lombok Tengah, dan di Makassar. Untuk beberapa satuan pendidikan yang oleh dinasnya ya, yang terlambat, mereka mengajukan surat permohonan perpanjangan untuk kami lakukan perpanjangan gitu. Akhirnya untuk sesi fase kedua kami sudah juga melaksanakannya, memfinalkannya setelah 3 regional tadi berdasarkan surat permohonan dari dinas ya, demikian. Demikian selanjutnya Bapak Ibu sekalian untuk sesi ya terakhir kami di MOU. Nanti Pak Agus akan menjelaskan terkait data, kemudian untuk target kita selanjutnya. Silakan Pak Agus. Oke, baik. Terima kasih Mbak Hirfa. Uniken, mohon izin untuk melanjutkan. Suara saya bisa didengar dengan jelas ya, Bapak Ibu ya. Maaf. Jelas Pak Agus. Baik, maaf ini kayak gini. Bapak Ibu tadi sudah disampaikan Mbak Hita terkait dengan mekanisme penyaluran. Di sini tidak akan saya ulangi lagi, tapi di mana akan kami sampaikan bahwa setelah tadi MOU, maka langkah selanjutnya adalah penyaluran ke rekening penerima. Informasinya penyaluran rekening penerima sudah mulai awal September, itu sudah diajukan ke KPPN untuk dicairkan ke bank penampung, untuk selanjutnya akan diteruskan ke rekening satuan pendidikan penerima. Jadi sekarang prosesnya adalah penyaluran rekening ke penerima dari bank penyalur yang kemungkinan saat ini ada beberapa yang mungkin nyampe karena kami belum menerima informasi tersebut. Setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan pelaporan awal terkait dengan penerimaan dana, untuk selanjutnya pelaksanaan, dan nanti pada pelaksanaan itu kita akan melakukan monitoring terkait dengan pelaksanaan PUP keaksaraan, dan terakhir adalah penerimaan laporan. Selanjutnya ini mengulang dari yang tadi, cuman ini adalah tanggal-tanggal yang sudah kita laksanakan mulai dari pendataan yang sebenarnya itu pendataan bukan hanya di Februari tapi itu dari akhir Desember 2023 sudah dimulai. Cuman yang di sini adalah yang kita catat mulai tanggal 5, untuk yang bersurat tanggal 5. Untuk kemudian yang kita mutakhirkan itu karena waktu kemarin pendataan awal itu belum mendapatkan sasaran yang sejumlah yang kita butuhkan, masih sangat jauh jumlahnya, sehingga kita melakukan pemutakhiran data dengan melakukan pendampingan individual kepada SKB atau PKBM. Dan untuk selanjutnya cut off data pada tanggal 25 Maret. Terkait penjadwalan, mungkin juga Bapak Ibu bisa dilihat di jadwal ya, tidak usah kami terangkan satu persatu. Yang terakhir adalah kita penyaluran
bantuan melalui penandatanganan MOU yang sudah dilaksanakan mulai dari tanggal 22 sampai dengan kemarin di Tangerang sampai sekitar tanggal 26. Berikutnya terkait dengan data, tadi sudah disampaikan, kita cut off data itu yang pertama itu 29 Februari 2024, sedangkan cut off data yang kedua 25 Maret 2024. Pada cut off data pertama, kita hanya mendapatkan 11.245 orang, itu hanya masih berdasarkan mereka yang valid NIK. Untuk selanjutnya, kita melakukan pemutakhiran data dengan melakukan pendampingan personal pada tanggal 25 Maret 2024 menghasilkan 35.056 orang. Dan pada 6 Agustus 2024, kemarin dengan adanya perintah segera menyalurkan, kami melakukan analisis dengan asumsi untuk terkait dengan usia yang masih 15 sampai 15 per Agustus 2024 itu adalah usia 15 sampai 59 dan diperoleh data 29.051. Kenapa ini sangat berkurang dari 35 sampai dengan 29? Karena di situ kita ada penyaringan minimal penerima 10 dan maksimal penerima adalah 150. Jadi ketika mereka mempunyai peserta didik lebih dari 150, mereka harus mengurangi jumlahnya menjadi 150. Rencananya kemarin pada hasil analisa akhir ini, KD itu untuk 33 provinsi dan 133 kabupaten kota, sedangkan KUM hanya 5 provinsi dan 16 kabupaten kota. Kenapa KUM ini sedikit? Karena ini, untuk KUM kita harus, untuk tahun ini kita memang ada perbedaan, yaitu kita harus bisa men-tracking. Kira-kira ini KD-nya itu tahun berapa? Nah, yang hanya kita tracking itu hanya tahun 2022. Selain itu juga ada beberapa SKP atau PKBM itu salah dalam input Sukma di Dapodik, di mana nomor Sukma pada di Dapodik dimasukkan di nomor seri ijazah, sedangkan pada Dapodik sendiri sudah ada input nomor Sukmanya, sehingga mereka itu terbalik antara nomor Sukma dan nomor seri ijazah, sehingga untuk KUM sangat sedikit jumlahnya. Setelah melakukan pendataan, langkah selanjutnya adalah kita melakukan sosialisasi dan koordinasi, di mana tujuan sosialisasi itu memberikan pemahaman dan informasi terkait BUP keaksaraan, pedoman pelaksanaan BUP keaksaraan, di mana di dalamnya memuat tujuan, kriteria, mekanisme, sampai dengan nanti bertanggung jawabnya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan SKP calon penerima BUP keaksaraan dasar dan keaksaraan usaha mandiri. Materi-materi yang kita sampaikan, yang pertama adalah materi pedoman pelaksanaan. Itu ada dua, yaitu materi pedoman pelaksanaan KD dan materi pedoman pelaksanaan hukum. Materi berikutnya adalah dokumen dan format. Dokumen-dokumen ini adalah dokumen-dokumen yang nanti akan dijadikan pendukung dalam penyaluran, atau mereka juga dokumen inti, misalnya itu usulan. Dokumen-dokumen tersebut ada di dalam microsite. Microsite yang di situ terdapat beberapa materi yang kita sampaikan kepada para peserta sosialisasi. Dan yang tidak kalah penting adalah materi data. Jadi Bapak Ibu, untuk materi data BUP keaksaraan sekarang ada di microsite, di mana di situ sudah ada laman yang khusus untuk menampung materi data untuk pada satuan pendidikan keaksaraan, baik itu SKP maupun PKBM. Untuk pelaksanaan dilaksanakan melalui daring, melalui Zoom meeting. Untuk undangan yang kami undang adalah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, yang kedua dari unsur SKP atau PKBM, di mana pada saat itu yang hadir hampir sekitar 600 peserta. Dokumen-dokumen seperti yang tadi disampaikan di sebelumnya, bahwa dokumen-dokumen keseluruhan ada di microsite. Untuk alamat microsite-nya ada di SID Sosialisasi BUP Aksara 2024, di mana itu terdiri dari pedoman pelaksanaan baik KD maupun dokumen persuratan, data peserta didik, dokumen atau petunjuk penggunaan laman data, format dokumen pelaksanaan, format nanti terakhir format dokumen pengajuan Sukma, bahkan panduan bahan ajar untuk pendidikan keaksaraan juga
sudah ada di microsite ini. Dan microsite ini kemarin kita sudah berkali-kali kita sampaikan kepada para peserta baik dari Dinas Pendidikan maupun dari Satuan Pendidikan SKB maupun PKBM, di mana itu tidak hanya pada saat sosialisasi, pada saat kita MOU juga kita sampaikan berkali-kali terkait microsite dan isinya, termasuk juga di grup BOP Keaksaraan sendiri juga sering kita ulang-ulang terkait sosialisasi materi-materi yang ada di microsite ini. Jadi tidak ada alasan nanti untuk daerah tidak menerima pedoman pelaksanaan, daerah tidak mengerti pembelajaran keaksaraan karena semua sudah disampaikan dan kemarin sudah ditunjukkan kita praktekkan juga cara bukanya di microsite. Bapak Ibu, untuk selanjutnya setelah kita sosialisasi, ini ada namanya pengajuan usulan. Yang pertama, usulan SKP atau PKBM ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Itu dia mengusulkan surat usulan, RAB, surat pernyataan, kopi izin operasional, kopi NPWP, kopi rekening. Dan untuk selanjutnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota melakukan usulan SKP atau PKBM. Hasilnya nanti apa? SKP atau PKBM, hasilnya adalah surat hasil verifikasi dan lampiran berita acara verifikasi usulan SKP atau PKBM. Dan yang terakhir, setelah dinas mengajukan hasil verifikasi, maka Direktorat PMPK melalui tim Kerlima itu melakukan pemeriksaan hasil ukuran Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, di mana pada saat itu usulan untuk ke Direktorat itu sehubungan dengan beberapa yang belum masih melakukan penilaian, maka yang seharusnya tanggal 16 hari terakhir mengajukan usulan, yang untuk tahap pertama itu kita mundurkan menjadi atau diperpanjang menjadi tanggal 18 Agustus 2024 berdasarkan surat perpanjangan dari Direktur PMPK. Hasil gelombang pertama pada saat pengusulan adalah yang pertama SKP atau PKBM untuk KD itu terdapat 339 SKP atau PKBM, kumnya 21, totalnya 360 satuan pendidikan. Walaupun itu ada irisan ya nanti ya. Untuk peserta didik untuk KD 2243, untuk KUM 608, total 22.851. Untuk KD di 25 provinsi, Kabupaten Kota 79, KD KUM, mohon maaf ini KUM seharusnya ada di 5 provinsi, Kabupaten Kota 16. Itu yang tadi gelombang pertama yang waktu perpanjangannya habis pada 18 Agustus. Kita untuk pemeriksaannya di tanggal 16, 17, 18 sampai dengan tanggal 19 Agustus. Jadi selama periode perpanjangan kita juga melakukan pemeriksaan usulan. Karena jika hanya mengandalkan tanggal 19 Agustus maka tidak akan selesai. Untuk yang gelombang kedua, penerimaan usulan gelombang kedua, ini juga dikarenakan bagi yang tanggal 18 Agustus belum atau masih melakukan verifikasi, maka dilanjutkan menjadi gelombang kedua, di mana di situ terakhir adalah tanggal 29 Agustus. Di situ mendapatkan data SKP atau PKBM yang memasukkan data adalah 80 dengan peserta didik 3.749. Itu yang terdapat pada 35 provinsi dan 38 kabupaten kota. Berikutnya terkait dengan MOU. Setelah tadi kita mendapatkan usulan dari dinas, siapa-siapa yang masuk, kita melakukan MOU. Tujuannya adalah yang pertama memberikan pemahaman aspek-aspek yang terdapat pada MOU BPK kepada pihak-pihak penerima bantuan dan melakukan penandatanganan MOU BOP keaksaraan. Penandatanganan itu ada 2 kali. Gelombang pertama itu dilakukan di 3 lokasi. Yang pertama Jakarta. Jakarta itu untuk wilayah-wilayah untuk Indonesia bagian barat dan sebagian Indonesia bagian tengah. Terus yang gelombang pertama untuk wilayah dari lokasi di Lombok Tengah itu khusus untuk yang SKP atau PKBM yang berdomisili di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi semua yang ada di Nusa Tenggara Barat itu melakukan MOU di Lombok Tengah. Untuk yang ketiga adalah di Makassar. Itu khusus untuk yang dari Indonesia bagian timur dan sebagian Indonesia wilayah tengah. Terus yang tahap kedua itu adalah
penandatanganan MOU di Kabupaten Tangerang itu untuk seluruhnya, baik itu wilayah barat, wilayah tengah atau wilayah timur yang belum melakukan penandatanganan MOU pada eh, gelombang pertama. Pada saat gelombang pertama terdapat 330 SKB atau PKBM untuk KD, KUM untuk 20, total 350. Peserta didik 221 473, KUM 607, totalnya adalah 22.080. Untuk Provinsi KD 24, Kabupaten Kota 76, KUM 5, dan Kabupaten Kota 16, masing-masing mendapatkan 600.000, sehingga pada pertama total itu 13.248.000. Sedangkan pada gelombang 2 kemarin menghasilkan 78 untuk SKB atau PKBM dan 3.716 yang ada di 19 provinsi, 33 kabupaten kota, dengan total nilai yang kedua ini adalah 2.229.600.000 rupiah. Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya kenapa hasil verifikasi sama hasil yang di MOU-kan berbeda, karena ada beberapa satuan pendidikan atau beberapa provinsi atau beberapa kabupaten kota yang menganulir mereka, sehingga pada saat MOU mereka mengundurkan diri dengan berbagai alasan, sehingga dari mereka itu tadi verifikasi usulan mereka menyampaikan, tapi begitu pada saat MOU mereka tidak melakukan MOU. Ini Bapak Ibu untuk MOU, ini untuk yang di Jakarta. Berikutnya ini adalah yang untuk di NTB, ada di Lombok, maaf, di Lombok Tengah. Untuk berikutnya ini adalah yang ada di Makassar, sedangkan yang terakhir ini adalah untuk yang ada di Tangerang. Data penyaluran tadi, kalau yang tadi sudah MOU ya, terakhir MOU sejumlah itu, sekarang total keseluruhan penyaluran KD dan KUM, di mana provinsi ada 28 untuk KD, KUM 5, kabupaten kota untuk keseluruhan 104 dan KUM-nya 16, walaupun ini juga ada irisan. SKB atau PKBM untuk KD 408, untuk KUM 20, dan di sini juga ada irisan. Sedangkan kalau untuk peserta didiknya 25.189 dan KUM 607. Bapak Ibu bisa dilihat di situ adalah satuan penerima Sadik penerima PUP keaksaraan dasar itu mohon maaf, ini bukan sadik ya, ini sebenarnya ini peserta didik ya. Peserta didik itu paling banyak di NTB, nomor 2 di Provinsi Sulawesi Selatan. Di NTB itu sebanyak 10.523. Jadi kalau dihitung-hitung itu mungkin hampir 30% lah, mungkin lebih ya, ini untuk penerima dari total keseluruhan. Dan yang paling rendah adalah di Papua Barat Daya. Sedangkan untuk SKB-nya itu yang paling banyak adalah di NTB, yaitu sejumlah 133 satuan pendidikan SKB atau PKBM. Sedangkan yang paling rendah adalah ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu 1 lembaga. Berikutnya ini adalah merupakan data rinci untuk jumlah satuan pendidikan dan jumlah peserta didik, yang tadi kita lihat bahwa untuk pertama itu NTB, bahwa satu NTB, satu kabupaten itu ada yang 3.000, yaitu yang pertama Kabupaten Bima dengan total SKB atau PKBM sebanyak 38 lembaga, disusul dengan Lombok Tengah 200 sekian, 2.000 sekian dengan 24 lembaga, dan yang terakhir adalah Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jumlah 10 peserta didik dan lembaga 1. Sedangkan untuk KUM, jumlah peserta didik penerima seperti yang bisa dilihat di situ. Untuk KUM itu cuman untuk yang paling besar Sulawesi Selatan, yaitu sejumlah 347, sedangkan untuk SKB atau PKM-nya adalah 12. Sedangkan untuk rinciannya terdapat di bawah, yaitu untuk masing-masing kabupaten kota. Tadi Sulawesi Selatan provinsinya itu ada Tanah Toraja, ada Toraja Utara, dan untuk SKB-nya juga ada di Tanah Toraja dan Toraja Utara dengan total 5. Sedangkan jumlah penerima paling sedikit adalah di Kabupaten
baru, yaitu satu lembaga. Ini kesimpulan keseluruhan Bapak Ibu dari tadi hasil data cut off sampai dengan data SK itu untuk peserta didik yang sebelumnya 29.051, total data di SK adalah 25.796, data SKB atau PKB 498 menjadi 416, provinsi 33 menjadi 28, kabupaten kota 133 menjadi 104. Tentunya ini juga ada pertanyaan kenapa itu berkurang, seperti yang tadi disampaikan bahwa untuk penyaluran BU Hukum 2024 kita memang lebih selektif, di mana kabupaten kota itu melakukan verifikasi, sehingga pada saat verifikasi bahkan mereka sudah melakukan verifikasi ketika kita MOU dengan kita, mereka ada yang mengundurkan diri pada saat MOU. Baik, cukup sekian ya Bapak Ibu semuanya untuk paparan PUPK Kesetaraan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Silakan Bu Ita. Mbak. Terima kasih Bu Niken, Bu Herta, dan Pak Agus atas materi yang sudah disampaikan dalam kegiatan Bestari pada kali ini. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, kami buka untuk sesi tanya jawab. Kami buka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Dipersilahkan untuk raise hand. Silakan Bapak Ibu, kita buka sesi tanya jawab. Oh, sudah ada Pak Ngadirin. Ada Pak Mas Rifki. Penanya dulu. Silakan monggo Pak Ngadirin. Oke, silakan Pak Ngadirin. Siap. Terima kasih Mas Agus. Terima kasih Bu Ita. Pak Ngadirin, silakan. Oh, suara saya kedengaran kah? Kedengaran Pak, jelas Pak. Oh siap. Oke. Pertanyaan saya sebenarnya sudah dijawab sama Bu Heta yang pertama, itu terkait dengan rekomendasi BPK tahun lama tahun 2021 bahwa perlu ada beberapa hal yang perlu ditambahkan di Juklak. Sudah dijawab sama Bu Heta, nanti mohon di-share Juklak Cep ya. Pertanyaan kedua, ini pemeriksa yang sekarang itu menanyakan hasil verifikasi LPG dari penerima bantuan oleh pemberi bantuan, oleh kita. Nah, yang tahun lalu kami nggak punya, apakah sekarang sudah diantisipasi? Karena itu jadi pertanyaan, LPG ini sesuai nggak dengan Juklak kita, oleh kita, bukan oleh pihak lain. Karena itu diminta hasilnya. Itu aja Pak, terima kasih. Oke, mungkin Bu Rita bisa bantu jawab kalau untuk yang 2023, ini LPG 2023 Bu Rita, apakah sudah diverifikasi sama kita sesuai dengan pedoman pelaksanaan 2024? Saya mohon maaf kalau untuk yang 2003 bisa dibantu jawab Mas Firman. Untuk LPG 2023 Mas Firman. Dan sekaligus diantisipasi yang 2024 Oke, ya. baik Pak. Kalau yang 2024 kita sudah siapkan Pak. 2024 itu kita sudah siapkan nanti untuk cara memverifikasinya. Ini yang izin Pak Ngadirin yang ditanya tahun 2023 atau yang sudah kami lakukan di tahun 2000 yang sedang dan akan kami lakukan di tahun 2024 Pak. Siap. Sebetulnya yang ditanya itu tahun 2023, cuma kami nggak punya datanya. Nah, saya juga nggak punya buktinya bahwa kita melakukan itu, berita acara hasil verifikasi atau apa, sehingga sampai sekarang saya belum bisa jawab pemeriksa itu. Oh baik. Nah, Baik. yang harapan saya 2024 mohon dimasukkan antisipasinya. Oh ya, untuk 2024 tadi sudah dijawab oleh Pak Agus, kita sudah melaksanakannya. Untuk tahun 2023 mungkin bisa dibantu gambarannya ya, Mas Firman, yang kebetulan mungkin pernah menangani yang tahun 2023. Bu Herta, yang 2024 itu bukan sudah dilakukan,
karena itu verifikasi Iya, LPG. Jadi Ya, sudah disiapkan, Pak. Maksudnya, Pak. siap Sudah siap Pak disiapkan. Agus siap, ada terima untuk kasih. Mas kita. Siap, terima kasih. Berarti yang ini pertanyaan untuk tahun 2024 ya Pak. Berarti Bu Ita pertanyaan selanjutnya gimana Pak Ngadirin? Berarti sudah terjawab ya tahun 2024 ya? Sudah, terima kasih. Cuma dimasukkan dalam tahapan yang tadi ada jadwal pelaksanaan itu di bagian terakhir. Kita tuh nerima verifikasi dari provinsi, itu dari kabupaten kota, dari dinas, itu kita juga harus melakukan itu di dalam tahapannya. Iya, Terima kasih. Iya. Sudah ada tadi. Oke, baik, Pak Hadirin. Baik. Baik, sudah terjawab ya Pak Hadirin. Untuk selanjutnya kepada Mas Rifki, dipersilakan Mas. Baik, terima kasih Bu Ita, Bu Herta, Mas Agus juga teman-teman Bapak Ibu yang lain. Mau tanya terkait dengan kanal bantuannya Bu. Misalkan kalau di BOP Kesetaraan sudah ada kanal helpdesk-nya ya, Tanya Bos dan BOP ya. Kalau untuk pengaduan masyarakat terkait Banper BOP Keaksaraan ini, apakah terkanalisasi juga di sana atau ada satgas khususnya Bu? Mohon informasinya. Terima kasih. Untuk kanal khusus tidak ada, Mas Rifki, tapi di Juknis itu sudah jelaskan langsung ke PMPK, baik nanti ke tim Kerlima langsung ataupun ke PPK. Di Juknis sudah seperti itu, Mas Rifki. Kenapa? Karena untuk BOP Keaksaraan kemarin kan untuk sifatnya tidak seperti yang bos itu, masih ada tidak keseluruhan mendapat, hanya sebagian. Jadi itu untuk pengelolaan ada di kami sendiri, bukan di Sesdijen, Mas Rifki. Untuk ini apa itu pengaduan, Mas. Oh baik, jadi berarti nanti langsung ke Satgas di Tim tim Kerlima bisa rektoral ya, ya. atau PPK di situ sudah ada itunya Mas di pendoron pelaksanaan. Oh baik, itu saja Mas Agus, Bu Ita, Mbak Erta, terima Oke, kasih. baik. Terima kasih, Mas. Baik, Bapak Ibu, sudah terjawab ya Mas Rifki terkait pertanyaannya. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi pertanyaan-pertanyaan dari para peserta sudah terjawab juga, dan tibalah kita mengadakan kuis ya Bapak Ibu. Silakan bisa dibantu Mas Firman untuk di-share. Nah, ini Bapak Ibu silakan untuk scan barcode yang sudah ada di layar Bapak Ibu. Ada 3 pertanyaan ya Bapak Ibu, silakan dijawab. Oh, mohon maaf, ini masih ada pertanyaan Pak Siswoyo, satu Ibu. Saya chat ya Pak Siswoyo, untuk pertanyaan Pak Siswoyo itu. Oh, masih ada pertanyaan. Enggak, di chat aja, nanti tunggu di chat. Oh, silakan di chat aja, Pak. Ya. Silakan Bapak Ibu, ayo. Ini baru 4 partisipan, udah 5. Silakan Bapak Ibu, 2 menit lagi. Kita akan mulai kuisnya.
Nggak ada lagi nih. Satu menit lagi, Bapak Ibu. Adanya apa? Umroh. Ada 3 voucher. Masih. Baik, tidak ada yang nambah lagi untuk peserta kuis. Silahkan Mas, kita mulai. Baik, Bapak Ibu, ini sudah nampak nih pemenangnya. Yang pemenang nggak kelihatan di aku. Oke, yang pertama adalah Bang Kirip. Ini siapa ya Bang Kirip? Kemudian yang kedua, Riyufa. Yang ketiga adalah Win. Silakan nanti ketiga pemenang, menang 1, 2, 3, silakan untuk menghubungi TU kepada Mbak. Nanti di Mbak Lis. Nanti mungkin di Mbak Lis ya. Silakan Bapak Ibu, selamat untuk Bang Kirip, Riyufa, dan Win. Bapak Ibu peserta Bestari episode 12 yang berbahagia, demikian acara berbagi sharing yang sudah kita simak bersama-sama. Untuk acara berikutnya yaitu penutup. Untuk acara penutup, Bapak Ibu, marilah kita beryel-yel. Ya. Oh iya, Bapak Ibu, mohon kiranya Bapak Ibu yang belum absen untuk absen ya. Absen sudah di-share ya, tadi di chat. Silakan absen Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mari kita beryel-yel. Bisa mengaktifkan kameranya. PMPK siap. PMPK
siap. PMPK, solutif, inisiatif, apresiatif, pembelajar. PMPK siap mewujudkan ZIWBK. Terima kasih Bapak Ibu, marilah kita jadikan ZIWBK sebagai tonggak kebanggaan kita di Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus dan terus berjuang untuk mencapainya. Demikian Bapak Ibu berbagi sharing yang sudah kita simak bersama-sama. Terima kasih kepada Bapak Direktur, Bapak Kasubag TU, Ibu Katim 5, Regulasi dan Tata Kelola, dan Bapak Ibu Katim, Bapak Ibu pejabat fungsional, dan para peserta kegiatan Bestari pada episode 12 ini, juga kepada narasumber kita, Mbak Herta dan Mas Agus. Semoga informasi yang telah disampaikan pada Bestari kali ini bisa menambah pengetahuan dan pemahaman kita bersama terkait program pendidikan masyarakat, khususnya untuk program pendidikan keaksaraan yaitu BOP keaksaraan. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid.